Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tujukan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ula dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy-sya'r, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang
suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dzambin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab fa huwa kabirah. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah SAW berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, ubayi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli wa la daki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ula. Laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna ka'asnimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, membentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun. Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ahli nar. Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya, zaun kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu,
dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.